Satu lagi Bu Iva yang juga tidak boleh dilakukan orang tua adalah belanja terapi. Maksudnya gini, dia sudah terapi A misalnya, terus ada orang bilang, loh anakku terapi B, hasilnya 2 bulan sudah bisa ini, dia ganti B. Terus nanti, loh terapi C aja, terapi C itu. Hai, bertemu kembali dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan Bu Sinta. Kita sapa dulu Bu Sinta. Halo Bu Sinta. Halo Bu Iva. Apa kabar Bu Sinta? Baik, serak-serak sedikit sih. Sehat Bu Sinta? Alhamdulillah. Oke, nah sekarang kita mulai saja obrolan kita kali ini ya Bu Sinta. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa kalau untuk FVT itu kan salah satunya harus ada peran serta orang tua ya. Bahwa orang tua harus terlibat dalam setiap sesi, dalam setiap juga membahasakan di rumah stimulasinya. Nah, adakah yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua? Adakah yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua? Ada Bu Iva. Yang pertama jelas dia tidak boleh membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Karena setiap anak itu kan kondisinya berbeda-beda. Pasti target yang diberikan berbeda-beda, strategi yang diberikan berbeda-beda. Jadi jangan membandingkan kok dia sudah bisa begini, kok anakku belum misalnya. Jangan, tapi fokus aja dengan target yang sudah diberikan oleh terapis. Dan karena dia tidak boleh membandingkan itu tadi, berarti ya masing-masing anak punya tujuan kan yang berbeda-beda. Kondisinya pasti juga berbeda ya Bu. Nah, kondisinya meskipun sama-sama perfaun, sama-sama memakai implan, sama-sama usia kronologisnya, usia dengarnya, tapi tetap tidak bisa dibandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Itu yang pertama Bu Iva. Kemudian yang kedua, nah itu tadi karena kadang orang tua membandingkan, akhirnya dia kopas materinya anak lain. Nah itu juga nggak boleh. Jadi setiap anak punya materi yang berbeda, tergantung hasil yang didiskusikan antara orang tua dengan terapis. Nggak usah kopas, fokus aja dengan materinya, dengan tujuannya, karena tiap anak berbeda. Ya, karena kan misalnya gini Bu Sinta, kadang-kadang ada beberapa orang tua yang karena sudah akrab gitu ya, sahabatan gitu, tiba-tiba ini umurnya sama nih, usia dengarnya sama, usia kronologisnya sama, terapisnya sama gitu. Pasti yang dikasih juga sama. Nah, betulkah begitu Bu Sinta? Nah, terus dikopas itu sering terjadi. Betul. Dan bukan sering, itu kadang penyakitnya orang tua ya, karena kan kepo ya, orang tua tuh kepo, dikasih apa tadi gitu. Kok beda ya, kok beda, mana-mana tak ini ya, tak salinnya, kemudian akhirnya saling kopas materi. Padahal mungkin yang tidak diketahui orang tua kondisi beda. Kondisinya berbeda ya. Artinya orang tua itu juga harus memahami benar-benar bahwa benar-benar belajar tentang kondisi anaknya, bahwa ini anak saya berbeda dengan si A. Meskipun kronologi usianya sama, usia dengarnya sama di jam yang sama operasinya misalnya gitu ya, implannya gitu ya. Lahirnya sama gitu. Ya itu memang kadang terjadi ya Bu Sinta ya. Mungkin yang tidak sama emosinya, kognisinya, betul juga. Gaya belajar masing-masing anak, kemudian kondisi rumah yang satu bising, yang satu nggak bising misalnya, pasti tetap ada yang berbeda. Iya. Karena memang belajarnya saya dengan belajar Bu Sinta juga berbeda gitu ya. Jadi memang berbeda, tidak boleh membandingkan. Itu nomor satu ya Bu Sinta. Dan materi, karena materinya itu terlihat dari misalnya kadang-kadang kan ada orang tuh, anak saya kok sudah dikasih ini, anak saya belum dikasih 2 auditory memory, ini kok sudah kan gitu. Anak saya inilah, itu kan juga dilihat dari kosakatanya juga gitu ya. Tak cobanya di rumah gitu ya. Betul. Sebetulnya mungkin kalau orang tua ingin mencoba nggak apa-apa, selama dia diskusi dengan terapis, boleh nggak dicoba? Nanti pasti terapisnya akan bilang, oh boleh Bu, atau jangan Bu, atau boleh tetapi harus begini. Nah itu kan ya tiap anak beda itu. Ya, oke. Apalagi Bu Sinta yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua? Sedih yang berkepanjangan. Saat orang tua mendengar diagnosa anaknya ABK pasti sedih ya, pasti. Cuman jangan berlarut-larut Bu Iva. Segera bangkit, segera cari pertolongan. Dan orang tua ini kan up and down, kita semua kan up and down ya emosinya. Mungkin senang karena kemajuannya bagus, tapi kok terus akhirnya stuck.
kok gini-gini aja ya, sedih lagi, menyerah atau putus asa ya, putus putus asa. asa. Nah, itu Yang tidak boleh ya. jangan. Meskipun itu sangat mungkin terjadi, jangan. Jadi orang tua carilah komunitas yang positif supaya sama-sama bisa saling membangun semangat, saling tukar informasi, saling tukar pengalaman, tukar cerita untuk memelihara emosi supaya positif. Artinya, tapi kalau kita misalnya gini, ya karena saya juga di sini sendiri Bu, misalnya ada beberapa orang tua yang memang jauh gitu ya, jauh dari luar pulau, ketika mereka di sini tidak siapa-siapa, cuman berdua dengan anaknya yang memang harus dihabilitasi gitu. Ada saatnya juga saya pengen berhenti saja deh Bu, gitu kan gitu ya. Pasti wajar. Apalagi itu wajar ya Bu Sinta. Iya, apalagi kemudian kemajuannya anak nggak terlihat ya stagnan di situ. Wajar, karena itu pentingnya ada komunitas. Komunitasnya. Satu lagi Bu Iva yang juga tidak boleh dilakukan orang tua adalah belanja terapi. Maksudnya gini, dia sudah terapi A misalnya, terus ada orang bilang, loh anakku terapi B, hasilnya 2 bulan sudah bisa ini, dia ganti B. Terus nanti loh terapi C aja, terapi C itu setelah sekian bulan kelihatan hasilnya, dia ganti C. Akhirnya orang tua ini muter-muter aja. Terapi A tidak konsisten, ganti ke B tidak konsisten, C tidak konsisten, akhirnya malah nggak kemana-mana gitu ya. Jadi sebelum orang tua memilih apa yang harus dipilih metodenya, memang harus banyak belajar, banyak tanya, banyak berdiskusi, dan kalau sudah memilih satu metode, konsistenlah di dalamnya. Artinya kalau misalnya ini belanja terapi itu adalah oke, misalnya sudah memutuskan di A gitu ya, di A saya akan di sini gitu. Habis itu kok di sana misalnya tiba-tiba dia melihat oh dia kan di sana dia lebih bagus gitu ya. Nah akhirnya ikut ke sana gitu. Itu kan akhirnya membuat bingung juga ya nanti PR-nya dan semuanya targetnya gitu ya Bu Sinta. Karena tiap metode caranya beda-beda. Iya. Nanti yang sini begini, yang satu begitu. Kalau orang tua ingin tahu misalnya itu apa sih metode apa yang di B, yang di C, di D, mungkin bisa diskusi dengan terapis. Jadi itu apa sih, itu apa, akhirnya keingintahuan orang tua itu bisa terjawab dengan lebih logis. Ada keilmuan yang mendasari kenapa kok ini begini, ini begitu, dan itu begitu. Jadi jangan belanja informasi, jangan belanja terapis, belanja informasi harus. Betul ya. Belajar tentang kondisi anak gitu ya, belajar tentang mungkin kalau memang sudah memantapkan diri di metode ini gitu ya, berarti saya di sini gitu ya. Menarik sih Bu Sinta kalau belanja terapi ini, karena banyak juga beberapa pengalaman gitu yang saya dengar dari orang tua. Kecuali memang anaknya ini memang ada masalah yang multi issue ya, mau tidak mau kan dia juga harus ditangani secara holistik semua gitu ya Bu Sinta. Tapi ketika oke, saya sudah memutuskan ke metode ini, tiba-tiba kok metode di sana kayaknya bagus juga gitu. Akhirnya bingung. Betul. Saya harus gimana ya Bu Iwa? Sudah ke B, ada yang C, sudah C, loh ternyata A juga bagus, balik lagi A, D, E, dan akhirnya nggak selesai. Jadi akhirnya juga bingung juga, ini mau dibawa kemana gitu. Kalau orang tuanya bingung, gimana anaknya? Ya betul ya. Misalnya dengan 2 metode yang berbeda gitu ya, 2 metode yang berbeda. Kalau misalnya di sini harus belajarnya harus dengan cara full mendengar gitu. Yang satunya sedikit-sedikit gitu kan. Nah itu sedikit-sedikit lihat, sedikit ini. Nah itu kan juga pengaruh ya Bu Sinta ke pemahaman. Metode yang lain memang harus melihat karena pendekatannya visual. Jadi anak ini kan bingung ya. Sebenarnya saya ini disuruh lihat atau disuruh dengar. Karena memang banyak sekali yang terjadi ya itu Bu Sinta. Orang tua setidaknya harus paham dulu mana yang harus itu perlu ini enggak sih, maksudnya perlu orang tua juga harus mencari info ya. Iya, karena itu tadi kalau sedih pasti sedih, tapi jangan berlarut-larut, segera bangkit, cari pertolongan, cari informasi, cari ilmu, cari banyak hal, sehingga orang tua akhirnya tahu apa yang dia akan kejar, apa targetnya, dan bagaimana melakukannya. Benar. Itu yang memang tidak boleh dilakukan oleh orang tua gitu ya. Tidak boleh. Lakukan jangan pantang menyerah sih terutama ya Bu Sinta ya. Tapi yang sering banyak adalah
ini materinya ini bisa tak pakai gitu. Kopas. Oke. Baik. Oke, Bu Sinta, terima kasih tips dan triknya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk tips dan trik berikutnya yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.